Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Madad sayyidi ya Rasulullah. Madad sayyidi habiballah. Madad sayyidi ya man arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Madad sayyidi, madad sayyidi, madad sayyidi ya man a'ad al-ista'an. Alhamdulillah, sahabat pemirsa YouTube Darut Tauhid yang dirahmati Allah. Keberkahan kita saat ini dengan memperingati Nuzulul Quran, sebuah momen yang luar biasa, momen yang tiada tara kebesarannya. Nuzulul Quran berasal dari bahasa Arab, nazala yanzilu nuzulan, artinya turun. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran pertama kali di Gua Hira pada tahun 210 Masehi, bertepatan dengan 6 sebelum Hijriah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keberkahan demi keberkahan kita menikmati dengan nuzulul Quran, dengan datangnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Sahabat kurma Darut Tauhid Malang yang dirahmati Allah. Hari ini kita memperingati nuzul Quran dengan momen bahwa kita yakin Al-Quran adalah syifa, Al-Quran adalah obat, Al-Quran adalah penyembuh. Keyakinan inilah yang ingin Al-Fakir tularkan kebersamaan dalam momen ini. Perasaan ingin selalu dan selalu bersama Al-Quran. Sehingga pikiran kita, perasaan kita, perilaku kita, semua akan terarahkan bersumber pada Al-Quran. Bersumber pada nilai-nilai Quran. Sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Wa idza da'ahu miskin ajabah. Saat dipanggil orang miskin, dia menjawab. La yaqulu wa la yaf'al illa ma'ruf. Tidak berkata dan tidak berbuat kecuali ma'ruf. Itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menteladani beliau sebagai sumber Al-Quran pada diri kita. Yakin atau tidak yakin, itulah yang menjadi tanggung jawab seorang mukmin untuk menerima Al-Quran menjadi syifa dan rahmah. Bagaimana Al-Quran menjadi syifa? Ya, kawan yang dirahmati Allah. Al-Quran menjadi penyembuh dari segala penyakit. Baik yang jasmaninya maupun rohaninya. Oke, kalau jasmaninya Anda sudah tahu semuanya. Segala penyakit jasmani. Bagaimana dengan rohaninya? Rohaninya beracuan pada bila kita sakit karena akidah kita yang salah.
Bila kita sakit karena akhlak kita yang melenceng, jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, maka ditumbuhkanlah rasa cinta kepada Allah, ditumbuhkanlah rasa cinta kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah menjadi referensi kita untuk menjadikan Al-Quran momen yang bahagia, momen yang luar biasa dan luar biasa pada diri kita semuanya untuk mendapatkan, menggapai seberapa hikmah besarnya hikmah yang ada dalam nuzul Al-Quran. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, kehidupan kita ibarat berjalan dalam sebuah titian. Ya, titian, jembatan kecil kadang, hanya setapak. Kita berjalan dan berjalan. Andai kita lurus pada tujuan kita akan sampai dengan selamat. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Tentu ada emosi, tentu ada amarah, tentu ada macam-macam yang menghalang kita. Alhasil, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berobat dengan Al-Quran. Kita akan berjalan dengan sinar Al-Quran. Kita akan berjalan dengan langkah yang tegap dengan Al-Quran. Kita akan berjalan dengan cahaya Al-Quran. Sehingga kita akan sampai di tempat tujuan dengan penuh riang gembira. Dan disambut oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh sukacita. Umat Rasulullah yang datang dengan penuh kebahagiaan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Titian yang kita jalankan dengan penuh hati-hati kita akan melakukannya. Naudzubillah, ada yang kepleset di sana dan akhirnya terjerembab dan melakukan yang perbuatan haram, maksiat dan sebagainya. Saat itulah kita berkesempatan untuk membenahi diri kita, bertaubat, meminta maaf kepada Allah SWT. Ya, melalui Al-Quran, bertaubat, beristighfar melalui Al-Quran, baca dan baca Al-Quran. Itu semuanya akan menjadi syifa. Baik Anda dan saya paham artinya atau tidak, lakukan dan lakukan. Jangan menunggu waktu, karena kita dituntut untuk berjalan terus di titian tersebut. Kita tidak bisa berhenti. Kita berhenti malah terjatuh. Kita berhenti akan terjerembab. Kita berhenti akan dihantarkan oleh musuh-musuh kita, syaitan. Naudzubillah. Kesempatan ini kawan rahimakumullah, kita akan berbenah diri dengan nuzul Quran untuk menjadi diri pribadi-pribadi yang dicintai Allah dan Rasulullah. Pribadi-pribadi yang utuh dan utuhnya selalu ingin dekat dengan cinta kepada Allah dan Rasulullah. Sehingga pada akhirnya kita pun akan menjadi umat Rasulullah yang bahagia karena dibanggakan oleh baginda Rasulullah. Alhasil, baca Al-Quran, nikmatin Al-Quran, rasakan kebersamaan bersama Al-Quran. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.